Dr. Hieronymus Godang SPD MSI lahir di Medan pada tahun 1970. Beliau menempuh pendidikan sarjana dari IKIP Medan, Fakultas MIPA, jurusan Pendidikan Matematika. Pendidikan S2 di Pasca Sarjana Universitas Siak Kuala Banda Aceh di Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan dengan predikat cum laude sebagai lulusan terbaik. Pada bulan Oktober tahun 2015, Dr. Hieronymus Godang SPD MSI menyelesaikan program doktor di Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan pada bidang manajemen pendidikan. Dr. Hieronymus Godang SPD MSI merupakan alumni program pendidikan reguler Angkatan 54 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2008 terpilih menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat nasional. Sejak tahun 2013 hingga sekarang, Dr. Hieronymus Godang SPD MSI sebagai Widasyuara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Itulah profil Dr. Hieronymus Godang SPD MSI. Salam jumpa, salam sehat dan tetap semangat. Bersama saya Hieronymus Godang pada strategi pembelajaran mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Agenda ketiga, pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan terus melakukan kerja-kerja yang luar biasa dalam pengabdian kita sebagai ASN profesional dan pelayan masyarakat. Bapak dan Ibu, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati dan banggakan. Sebelum kita mempelajari strategi mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, ada baiknya terlebih dahulu kita menyamakan persepsi dalam strategi pembelajaran ini. Izinkan saya memfasilitasi Bapak dan Ibu dalam strategi pembelajaran ini dengan pendekatan heutagogi dan cybergogi. Kedua pendekatan pembelajaran tersebut sangatlah tepat kita terapkan di era digital yang sering kita sebut dengan revolusi industri 4.0. Pendekatan heutagogi merupakan strategi pembelajaran berpusat pada pembelajar untuk menekankan kepada pengembangan kapasitas dan kapabilitas, serta mendorong pembelajar untuk belajar sepanjang hayat dengan melakukan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dari berbagai sumber belajar. Sedangkan pendekatan cybergogi merupakan strategi pembelajaran yang mendorong para pembelajar untuk terlibat dalam lingkungan belajar dalam jaringan yang sering kita sebut dengan online. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, melalui pelatihan kepemimpinan pengawas ini, Bapak dan Ibu diharapkan memiliki dua kompetensi, yaitu pertama, kompetensi manajerial, dan kedua, kompetensi pemerintahan. Kedua kompetensi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Dengan penguasaan terintegrasi, diharapkan Bapak dan Ibu dapat mewujudkan sosok kepemimpinan berkinerja tinggi yang ditunjukkan dengan dua kemampuan, yaitu pertama, Bapak dan Ibu mampu membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit kerja sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kedua, Bapak dan Ibu mampu mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugas Bapak dan Ibu dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, kompetensi apa yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini? Kompetensi yang dibangun adalah kompetensi kepemimpinan yang melayani. Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan yang melayani tersebut, ada 4 agenda pembelajaran di dalam struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu agenda pertama merupakan agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda pembelajaran ini membekali Bapak dan Ibu dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral dan etika dalam konteks penguatan disiplin dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga Bapak dan Ibu memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Mata pelatihan pada agenda ini telah Bapak dan Ibu terima. Agenda kedua merupakan agenda kepemimpinan pelayanan. Agenda pembelajaran ini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan menemukanali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung dengan komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Mata pelatihan pada agenda ini juga telah Bapak dan Ibu terima. Agenda ketiga merupakan agenda kita saat ini, yaitu agenda pengendalian pekerjaan. Agenda pembelajaran ini membekali Bapak dan Ibu dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam agenda ini ada 7 mata pelatihan yang telah dan akan Bapak Ibu terima, yaitu pertama, mata pelatihan teknik komunikasi publik yang telah Bapak dan Ibu terima. Kedua, mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik. Mata pelatihan ini juga
Bapak dan Ibu telah terima. Ketiga, mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik yang akan kita diskusikan sebentar lagi. Bagaimana strategi mempelajarinya. Keempat, mata pelatihan pelayanan publik digital. Kelima, mata pelatihan manajemen mutu. Keenam, mata pelatihan manajemen pengawasan. Dan ketujuh, mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Bapak dan Ibu, mengawali mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik, perlu kita ketahui bahwa dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran, ada 3 pendekatan penting, yaitu pertama, anggaran terpadu, kedua, anggaran berbasis kinerja, dan ketiga, kerangka pengeluaran jangka menengah. Penyusunan rencana kerja anggaran terpadu dilakukan dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di unit kerja Bapak dan Ibu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur sistem perencanaan pemerintah pusat dan sistem perencanaan pemerintah daerah, seperti pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional terdiri dari, pertama, satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan. Kedua, bertujuan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Dan ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terdapat 4 pendekatan yang dilakukan dalam proses perencanaan, yaitu pertama, pendekatan politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMN atau RPJMD. Kedua, proses teknokratis. Pendekatan ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga dan satuan kerja yang sesuai secara fungsional bertugas untuk itu. Ketiga, partisipatif. Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder, antara lain Musrembang yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dan yang keempat, proses top down dan bottom up, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dalam upaya melakukan modernisasi dalam sistem anggaran dan perlunya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara, lahirlah anggaran berbasis kinerja yang disingkat dengan ABK. Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, ABK sebagai alat penilaian kinerja diartikan bahwa anggaran merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang, dalam hal ini legislatif. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut, ABK adalah alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Terdapat 8 karakteristik umum yang dimiliki oleh ABK, yaitu pertama, komprehensif. Kedua, terintegrasi dan lintas sektor. Ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Keempat, berjangka panjang. Kelima,
spesifikasi tujuan dan prioritas. Keenam, analisis total cost dan benefit. Ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome. Dan kedelapan, adanya pengawasan kinerja. Bapak dan Ibu, dalam mata pelatihan ini, Bapak dan Ibu diharapkan memahami mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau yang disingkat dengan APBD. Proses penyusunan rancangan APBD secara garis besar meliputi 6 langkah atau tahapan, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pertama, penyusunan rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah yang disingkat dengan OPD atau satuan kerja perangkat daerah yang disingkat dengan SKPD. Kedua, penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disingkat dengan KUA PPAS. Ketiga, pembahasan KUA PPAS oleh pemerintah dan DPRD. Keempat, penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD. Kelima, penyusunan rencana kerja anggaran RKA SKPD. Dan keenam, penyusunan rancangan APBD. Di akhir mata pelatihan ini, Bapak dan Ibu juga dibekali kemampuan memahami proses penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. RKA SKPD digunakan untuk menampung anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung SKPD, berupa gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus SKPD Sekretariat DPRD, dianggarkan juga belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, dan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu pahami, yaitu pertama, RKA SKPD dibuat oleh Kepala SKPD mengacu pada nota kesepakatan KUA PPAS antara pemerintah daerah dengan DPRD. Kedua, berdasarkan surat edaran Kepala Daerah, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD dan Kepala SKPKD menyusun RK PPKD. Ketiga, dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan daftar rincian program dan kegiatan serta dokumen pendukung lainnya. Keempat, RKA SKPD disusun menggunakan bantuan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Keenam, untuk program dan kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus yang disingkat dengan DAK dibuat dalam RKA tersendiri. Ketujuh, SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulan bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Bapak dan Ibu peserta yang saya banggakan, terdapat 5 komponen penyusunan RKA, yaitu pertama, formulir RKA SKPD merupakan ringkasan anggaran pendapatan belanja SKPD. Kedua, formulir RKA SKPD 1 merupakan rincian anggaran pendapatan SKPD. Ketiga, formulir RKA SKPD 2.1 merupakan rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD. Keempat,
formulir RKA SKPD 2.2 merupakan rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Dan kelima, formulir RKA SKPD 2.2.1 merupakan rincian anggaran belanja langsung menurut program dan perkegiatan SKPD. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan, terdapat 3 pendekatan dalam penyusunan RKA SKPD, yaitu pertama, penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan kinerja atau prestasi kerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan atau input dengan keluaran atau output dan outcome. Penyusunan anggaran kinerja tersebut dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Kedua, penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA. Dan ketiga, penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka panjang dilaksanakan dengan menyusun perakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang hebat dan yang saya banggakan, untuk lebih memperdalam mata pelatihan ini, saya berharap Bapak dan Ibu membaca dan memahami modul mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik secara online asinkronus, dan juga akan kita diskusikan lebih mendalam pada online sinkronus yang sering kita sebut dengan tatap muka secara virtual. Terima kasih, salam hormat dan salam sehat dari saya, Hieronimus Godang.